يا مصطفى مصطفى على وجهه وذي قرب من المسلمين والمسلمات والحاضرين والنبي شفاء وصحة وعافية والسلامة والبركة قبول حاجات وطلب مرسل النبي نبي بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت الرحيم واهدنا فقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك من رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم ولكن من كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الدنيا عنه مسلما وقرد له عنه المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وغفرانه بركاته في الدارين آمين صدق الله العظيم. Yang mulai kami hormati Bapak Ibu sekalian dan seluruh jamaah masjid, khusus pengurus masjid, hadirin rahat pengajian ilmu tauhid malam Ahad yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dan senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan kita duduk di taman-taman surga, karena bagi Islam itu Nabi taman-taman surga, dan mudah sama dengan pahalanya berperang berjihad di jalan Allah. Karena jaminan Nabi orang yang menuntut ilmu itu sama dengan berperang di jalan Allah Ta'ala. Kalau dia meninggal dunia, matinya mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Kemudian duduk sebentar kita di sini disebut dalam kitab Ibnu Majah, kitab Imam Ghazali, Muratul Ubudiyah dan lain-lain, daripada Abi Dzar Al-Ghifari lebih baik daripada menyembahyangkan orang mati 1000 ikung pahalanya. Sebentar aja. Jadi kita ini sampai mati jangan meninggalkan majlis taklim karena pahalanya luar biasa. Seperti Rasulullah ada pernah meninggalkan. Lebih baik daripada mailangi orang garing 1000 ikung. Ya sejam aja kita kalau sehari semalaman mailangi orang garing. Rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Abri sini kalau di dalam rumah sakit kulit, rumah sakit Sari-Sali, Suryansah, Agung, Ratu Joliha, seterusnya kan kawan kita 3 ikung julucut, apalagi 1000 ikung. Lebih baik biasanya yang sunat 1000 rakaat, sanggupkah kita semalaman 1000 rakaat? Kada sanggup. Tapi duduk sering sampai majlis salim itu lebih baik yang 1000 rakaat. Hadisnya Ibnu Majah, Rasulullah nama dapat. Oleh karena itu sayang rasanya kita waktu kesempatan mencari dunia, sepekan sekali kan kita meninggalkan dunia, tapi kita nuntut ilmu agama untuk bekal saung kita di bawah mati. Karena kalau ingat lawan baka, maka amalannya banyak kiba amal soleh. Karena yang di bawah mati itu amal soleh. Kada ada amal salah, yang di bawah masalah bahaya. Bapak Ibu yang mulai menghormati. Baik salawat dan salam terlimpah terjun Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat kerabat dan orang yang mengikuti dan menghidupkan sunnah beliau, dan berjasa mudah kita semua dapat syafaat imam. Kita baca dulu yang dibaca guru sekumpul kitabnya. Semalam kita membicarakan tentang wujud amalannya apa, sudah tahu kita berata. Sedikit kita ulang. Wujud artinya ada, lawannya mustahil, Allah itu ada maka ada. Jadi amalannya itu sumpul, ya ada banyak berzikir. Kalau di kitab sini amalannya apa? Oh, ingat banyak-banyak orang Tuhan, zikir banyak. Kalau amalan guru sumpul, sih seman dan kelampayan. Kita Kalimantan itu amalnya adalah tarikat samania yang banyak kalau nurti guru dan kelampayan. Maknanya ya la ilaha illallah 66 kali, Allah Allah 66 kali, 77 kali, salawat 100 kali minimal tuh sehari. Bagusnya tuh pagi dan sore. Karena nyuruh bahasa pagi lawan sore itu Allah Ta'ala. Dan Quran surah Al-Ahzab. Batas berzikir, batas pilih kampi, suka lawan kamarian. Berarti taatan untuk Allah Ta'ala. Jadi usahakan habis sembahyang subuh, berzikir, kemudian habis sembahyang maghrib atau sebelum sembahyang maghrib bahasar atau mbak Isa sekali. Jadi persis itu amalannya. Kemudian melihat apa aja kita semalam, apanya melihat mata kita ini melihat apa aja.
itu makhluk Allah, itu makhluk Allah, itu makhluk Allah. Semua yang kita lihat apa aja itu amalannya. Nah itu orang berzikir berkepanjangan ngarannya muntung udah usah disambat. Akhirnya ada spesial namanya nyambat muntung. Zikir lisan ngarannya zikir mata, ya melihat apa aja, itu makhluk Allah. Karena ada tuh Allah, maujud, ada tuh Allah. Sedangkan anak ini hudus, ada malawan hudus, kadim nama menciptakan semua makhluknya Allah Ta'ala. Jadi kadada jadi ada, hudus ngarannya. Ulun dulu kadada, sebelum tahun 60, terus 60, lalu ada. Nah jadi ngaran hudus tuh asalnya kadada jadi ada tuh hudus. Ima ada belum lalu kadada. Tuh hudus ngarannya. Dan kalau kadim itu kadada. Artinya awal itu kada bawal, kada bahir. Nah, kadada nang menciptakan, menjadikan kadada. Ada dengan sendirinya. Itu Allah Ta'ala. Nah, jadi amalannya pandai bersyukur karena menciptakan semua makhluk na ada ini sidin. Nah, syukur kita. Kita jergur syukur bernapas saja nah. Itu sebutin aja kau bernapas itu syukur bernikmat luar biasa dah kau bernapas. Berapa banyak orang yang ada kalau lagi bernapas di rumah sakit dibantu oleh alat oksigen ada tapi kada kawa. Hidungnya ada, paru-paru ada cuma kada kawa. Itu syukur dah lalu senang. Makanya amalannya bila kadim kita alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih kau berhinak. Sebuting tu aja kan kau berhinak syukur benar. Ada kemurang yang sakit buai berhinak. Aku ni boleh hinak sakit je dada bila berhinak. Ada. Iya. Itu aja kan sebuting dinyatakan kita pandai bersyukur dah. Sebuting itu aja. Belum lagi hidup kita nih nah. Masih hidup aja. Nah kesempatan hiduplah kita memperbanyak bekal untuk dibawa lalu baka. Karena kekatuannya Allah kita ini akan berakhir. Semua makhluk akan mati. Pula simjai ketul maut. Tiap orang menyautu pasti mati. Termasuk malaikat mati. Malaikat juga mati. Nah, apalagi manusia. Bapak ibu yang menghormati itu. Jadi amalannya melihat apa aja kegenangan oleh Tuhan. Kemudian talinya panji indra mendengar apa aja kegenangan Tuhan. Malam ulun lagi. Ingat Allah Ta'ala. Mendengar bunyi-bunyian. Ingat Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala pada tiap yang dipegang. Setiap hari kita menjapai apa aja kata Tuhan. Soalnya kada menjapai haram kita. Takutan haram mengambil atau menjapai. Kada ingat. Ini orang kada ingat Tuhan. Kada ingat mati. Kada ingat di murkanya Tuhan. Kada ingat di neraka. Kada ingat. Nah lalu. Japai halal ke haram ke japainya. Jadi ingat Allah Ta'ala. Setiap yang dipegang tuh ingat. Suruh belajar tauhid gue. Ingat. Kita dijapai. Oh ini. Ketujuan Tuhan kada. Ini halal ke haram kah? Ini baik kada kah? Nah. Ini bermanfaat kada. Ini japai. Mun pacangan Tuhan sarik. Rasulullah kada ketujuh. Ingat Allah Ta'ala pada tiap yang dimakan, diminum. Nah makanya Rasulullah itu wudhu sebelum makan. Maitihi makanan itu di hati dulu, hanya dimakan sidin. Menimbang dulu, nang makan minum ini baik untuk tubuh atau kada. Bila macam merusak tubuh, jangan. Makanya guru bari ilmu dokter tenang aja pakai aja. Karena lu memberi ilmu dokter itu Allah Ta'ala. Bila dokter malarang itu, ayo berhenti dulu. Bila dokter itu persilakan, so jangan banyak. Ayo. Yang nang berbahaya itu berlebihan. Nang berlebihan itu nang berbahaya. Dalam surah At-Taha itu. Itu bisa merusak tubuh. Berlebihan. Tuhan kata ketujuh. Ulu asyrabu latu seribu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Nah itu aja sebutin syaratnya. Silakan jika makan aja Tuhan. Minum. Nang halal, nang baik. Tapi jangan berlebihan. Nang halal aja berlebihan kada bagus. Apalagi nang haram. Nah itu. Jadi melihat apa aja keganangan Tuhan. Itu amalannya. Kan luar biasa bagi situ tuh guru sekumpul tuh. Melihat apa aja keganangan Tuhan. Itu makhluk Allah, itu makhluk Allah. Mendengar bunyi apa aja. Nah itu nang zikir para wali tuh. Sedetik pun kada lupa. Karena kan kita bernapas, hati, guring kecuali guring lagi. Guring itu pun bacaan berniat. Yo, sebelum guring bacaan. Bahkan berwudu sebelum guring. Itu Rasulullah amalannya. Kalau Rasulullah itu dia guring aja berzikir. Apalagi jaga. Nah itu. Apalagi bangun. Nah itu Rasulullah. Anak guring berzikir, bangun guring berzikir. Rasul. Di saat guring pun berzikir. Karena kalau kita nurut sidin. Kalau sidin diberi Tuhan keistimewaan.
Sampai guring dia berzikir luar biasa. Sujud. Tiap yang dipegang ingat Allah, tiap yang dimakan minum ingat halal kah haram kah. Untuk baik kalau tubuh ada mau pacang merusak tubuh ayo dah anu dulu. Anu parahnya jangan terlalu dulu. Nah, amunnya kita kodok ya Tuhan jangan tuakan ya. Usaha kan makanya aja guru ada orang lah ada Pak Haji makan kambing sih makan terus darah tinggi makan sidin. Cuma sidin berdoa sebelum makan miami aja sidin. Mandai kulin tiwadak. Aku makan daging kambing darah tinggi gak ada hendak. Berkat Laila Rasulullah. Sehat aja sidin umur 80. Ada apa-apa. Oh, ayo pada darah tinggi diturunkan Laila puasa ya Allah. Makanan cari nang menurunkan darah tinggi bulan saran dokter nang bisa menurunkan ya kah? Nah, tahu darah tinggi 400 500 atau nang tinggi benar ya kalau ada cari makanan nang bisa menurunkan ya bilang ketinggian turunkan kayak kaliangan asal jangan pagat pilih nah itu ngarangnya orang pilih-pilih nah itu orang Islam itu jar alternatif apa selektif bahasanya di kitab selektif itu bahasa Arabnya apalah selektif artinya hati-hatilah selektif itu dan segala itu jangan tergesa-gesa tarkul ajalah mengambil kesimpulan ke apa jangan tergesa-gesa pikir jikir karena kehati-hatian tuh sabar ngaranya teliti hati-hati waspada tekun teliti hati-hati tawakal nah itu orang Islam pasti itu orang Islam kayak itu dan ajar Islam dan tauhid tasawuf gitu pasti tawakal usaha dan doa ikhtiar tuh ada tertinggal tapi serahkan Tuhan imbahnya jangan sarah pulet doa kan ada usaha kan ada asar Tuhan jajan amun hendak mati aja nah itu kan sudah bertentangan dengan ajaran Islam ikhtiarnya usahanya kan ada nah, jadi berdoa dan jangan buruk sangka lawan ada karena ajar Tuhan aku baik berdasarkan sangka baik lawan itu. Nah jadi yang orang belajar melihat aja sudah sangka buruk, nah itu jam. Nah jadi jar guru bahid kalau kita sangka baik Allah Taala itu, nah, itu namanya berharap ya nang pacangan masuk neraka kada jadi timbul masuk surga, nang sudah termasuk neraka karena sangka baik Allah Taala akhirnya dibangkit, diampuni Tuhan karena hak prerogatif mengampuni dosa itu Allah Taala akhirnya berdua masuk surga. Nah itu guru bahid itu. Nah dalam kitab tasawuf sih baca. Nah jadi apa artinya? Jadi ada orang tuh ada semacam dosa banyak, cuma jalan malaikat kan apa jawabannya ini timbai kan ada, dia aku jalan seorang aja kan neraka. Bagaimana ada mudahan aku diampuni Tuhan mudahan. Di akhirnya tetap berharap. Bagaimana ada sikungnya bercabur langsung. Tawakal juga cuma bercabur langsung ini kalau pina Tuhan mampuni, kalau Tuhan mampuni. Oh, ya Pak? Jalan lambatnya kan anak punya seorang nggak ditimbai mana orang durjana kafir nang munafik itu timbainya langsung gugur langsung gamat ya kalau karena mati gamat kajarnya kalau ada harapan nih Tuhan mampu nih belum sampai ke neraka di pinggir neraka ya Tuhan ku ampuni masukannya ke surga kan itu namanya berharap yarju berharap. Nah, itu orang yang punya pengharapan kaum waraja katanya di mutasawuf. Nah, jadi kita ini banyak berharap ya kan dan takut harus ada berharap diterima, takutan ditolak. Nah, itu bahasa Banjarnya. Kalau orang berdatang kan, wah, anak ini sudah sayang cinta dah datang. Ini orang anak berharap mudah diterima. Jangan ditolak. Oh, bila ditolak, dukun bertindak. Itu salah ulang ke dukun. Karena orang yang datang ini kada tapian lagi sugih seorang kada anak berdatang takutan kalau ditolak kan karena kalau kuitannya materialisme padahal ini bagus saya dulu pesantrennya cuma kada berduit misalnya sekali sampai ke sana karena berharap diterima kalau ditolak sekalinya belum tuntung bepandir lagi nama datangkan ini sudah diterima oleh tuan rumah oleh abahnya, mamanya. Sekalinya abah mamanya ini melihat pemuda ini pernah naik mimbar jadi khatib di sebuah masjid. Wah, jadi sudah tahu abah mamanya nih,
pacangan baik membimbing anakku kayaknya. Ayo terima. Berapa anunya maharnya jujurannya ujian nang orang tuanya terserah aja, terserah pian. Langaran tasarah itu berapa beri sedikit ke banyak sesuai kemampuan. Kalau akhirnya jadi, itu berharap orangnya doa dan berharap ya lah. Salahnya takabul. Lalu jadi menantu bos batu bara. Itu sekedar informasi itu lah. Jadi itu tuh ulang-ulangi lagi supaya hafal. Pokoknya napa dipegang, napa dijapai, napa dimakan, nginum, ingat loh Allah. Ingatnya tuh iyanya. Sembayang ini pun disuruh ingat. Kita 5 kali sehari wajib, abana sunat. Jadi ingat terus setiap detik, menit, jam. Yuk. Maka jadi ingat Allah sesaat merenung. Itu lebih baik dari sembahyang setahunan. 1 tahun penuh. Ibadah sunat artinya siapa sanggup ibadah sunat setahunan. Lucut, kada makan, kada guring, kada bihira, kada kami. Kada guring, lucut. Ibadah sepanjangan aja, kada beristirahatan, kada mungkin kawa manusia. Uyo bisa lapah lain malaikat kawa. Karena malaikat itu kada uyo, kada ngantuk, kada tidur. Kita ini mah semalaman sudah. Nah kopi 3 cangkir sudah 3 tong. Ya Allah, masih aja ngantuk. Misalnya, apalagi uyuh begawi siang. Nah di situ Bapak Ibu. Ingat Allah Ta'ala pada tiap yang dirasa. Rasa itu dulu kada ada, Allah mengadakan. Dan rasa itu ada karena roh. Roh itu asalnya kada ada diciptakan Tuhan. Tapi kada hancur waktu kiamat, kada mati. Badannya hancur tapi rohnya hidup. Nah itu namanya apa ya? Baka majaji ngarannya. Baka hakiki itu hanya Allah. Surga waktu kiamat kada dihancurkan Tuhan. Kenapa? Bakalah surga. Baka majaji. Kehendak sidin, kan hendak dihancurkan sidin, nah lain hancur. Kita akhirat neraka iya juga. Kayak pian contoh lampu. Kehendak Tuhan kita pian lampunya di pengurus masjid, nak dimati pian, kira dihidupi pian pulang. Atau jangan kali pian mati salawasan. Itu siapa nama Allah Ta'ala pelakunya sekehendak. Asalnya kada ada juga surga itu diadakan. Berarti surga itu makhluk Tuhan. Neraka makhluk Tuhan. Cuma Tuhan punya kehendak. Kada hendak menghancurkan. Waktu kiamat kada dihancurkan. Waduh jonong ikat nang salah. Dihancur Tuhan dulu kan diulah Tuhan pulang biasa. Kada. Kalau malaikat bujur. Dimatiakan beratan jin, iblis, setan, manusia. Makhluk semuanya hancur. Baik benda mati, benda hidup semua hancur. Dalam kitab pembacaan yang tadi hancur itu Makkah sama Madinah. Hari kiamat itu nang tadi. Tahu di mana pendahulunya tuh ada kitabnya madakan pendahulunya hancur tuh di Rahmana. Cuma yang tadi hancur tuh Makkah Madinah tuh harapnya berkahnya Makkah Madinah tuh. Nang tadi dihancurkan Tuhan Makkah Madinah. Dan nang tadi matian orang Madinah. Nah jangan kalau kita ini berdiam di Madinah jadi tadi mati kiamat. Ulah rumah di Madinah kata kau larang. Kau boleh situ tanah aja lah. Ada ya kah? Orang berduit yang triliunan mungkin kawa nukar tanah bola rumah di sana. Bapak Ibu. Ayo. Dan pendudinya mati itu bukan orang kaya di Makkah. Siapa? Orang pedalaman namanya Al-A'rabi. Arab Badawi yang di gunung-gunung berdiam nang menggeduh unta lawan kambing nang berkebun. Itu nang terdudi berarti petani, peternak nang terdudi mati. Dalam kitab tauhid dipedahkan. Nah Bapak Ibu. Iya, jangan awal kita nilai. Kita sudah Tuhan ini berdiam di Makkah aja lagi dah. Ujung orang pada kiamat sakut aja. Akhir zaman ciri-cirinya ada. Tanya berdiam di Madinah aja udah. Kalau semua yang tiap hari. Ada 40 hari lagi berjemaah. Berapa tahun jahandak. Bapak Ibu. Tapi kalau kita di sini ya kita masih ke masjid. Rancaki beribadah. Ya Allah. Karena ada jaminan. Siapa-siapa yang subuh berjamaah. Asar berjamaah. Minimal 2 tuh aja kan. Dijamin dah. Masuk surga. Amin ya robbal alamin. Siapa yang subuh aja lebih baik dunia segala isinya. Tahajud lebih baik segala dunia dan isinya. Pahalanya. Iya. Adepin ulama madahkan. Jadi kalau kita sembahyang sholat subuh tuh kadang-kadang kita berikan pahala kesan abah mama yang meninggal. Karena benar-benar pahalanya. Yang tahajud. Di samping-samping hadiah. Malam tuh. Berikan abah mama. Jadi bagus sepertiga malam tetap.
sembahyang udat kudu, sembahyang tobat, sembahyang hadiah lawan abah mama. Ganti malam ini misalnya gesan abah, malam besok gesan mama, malam besok gesan kain itu, malam besok no pahalanya sembahyang sunat subuh itu kan beriakan pahalanya. Diberiakan tuh sampai karena lebih baik isinya pahalanya. Nah, ya. Tuh ada ulama nyuruh kayak itu. Jadi untung bener seorang anak nang diniatakan aku sembahyang sunat di kesan abah mama. Tuh harap bener boy. Kan untung bener sih, maka insya Allah hati kita ini nyaman. Terus sudah berkiriman tuh nyaman ya, lapang, nyaman. Kan? Iya. Jadi salah satu amalan kita nih ada berat pikiran tuh sembahyang tahajud, melatih khusyuk, huduk, melatih ketenangan, menghilangkan keluh, kesah, khawatir, menghilangkan stres. Itu sembahyang tahajud disuruh. Makanya Tuhan sebagus sembahyang waktu sudahnya adalah sembahyang tahajud. Maka diangkat, melatih keikhlasan. Jadi kalau orang ikhlas tuh usahakan sembahyang tahajud. Tahajud. Belum dulu disuruh waktu sanawiyah ujar guru, jika mengusahakan sembahyang tahajud malam, ada kawat tiap malam seminggu sekali berak. Ya wudhu ke sumur, karena leading kada di rumah. Anak mengambil banyu penginuman kan ngalih sumur sekitar 100 meter pada rumah, ada belakang rumah di kampung. Pas turun berculuk pada deli besintar atau culuk ada listrik. Pas waktu menghintawi anak wudhu, ular tadung murah ada kan jadi naik. Wah ini di dalam kamar ada wudhuan. Ya Allah. Pada 2 rakaat ya Tuhan nyuruh minimal 2 rakaat. Bila belum witir serakaat 3 aja semalaman. Tapi harap apalagi nang sempurnanya 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Maka itu luar biasa sempurna dah. Marah sempurna dah. Amun serakaat aja itu belum lagi. Itu mah boleh. Nah, itu. Kemudian tiap yang dirasa punya rasa nyaman, rasa kada nyaman, rasa sakit, rasa pahit, rasa manis, rasa apalagi masin, asam. Itu rasa tuh siapa nama ulah? Allah Ta'ala aslinya kada ada. Diadakannya Tuhan. Nah, ya kalau jadi antara wujud kidam ini kan kalau terpisah bang. Karena menciptakan menyediakan kan dari kidamnya. Ya kan? Dari kada ada jadi ada. Wujud luan kidam. Ya. Nah, semua makhluk nih. Kemudian semua yang mewujud adalah ciptaan dan miliknya Allah. Nah, jadi kalau orang sugih itulah ini titipan Allah aja nih. Kekayaan, jabatan, pangkat, kemuliaan, titipan nih, keluarga, harta, nah, titipan. Ada lagu-lagu Mas Habib hari kalau ingat lebih lagu titipan aja. Lagunya keagungan Tuhan, rasa cinta, titipan aja. Bahwa dunia ini titipan Allah Ta'ala. Nah di situ ibu-ibu. Jadi ciptaan dan miliknya. Nah jadi kan mau bersifat namanya telah cinta dunia berlebihan itu kada. Sombong kada apa kada. Nah, boros kada, kikir kada. Nah jadi Islam itu tengah-tengah. Khair umur al-satuha. Jadi itu ciptaan dan miliknya. Jadi kada pun kita kalau Tuhan mau ambil satu mata habis. Satu mata. Siapa yang paling kaya orang kafir? Karun. Siapa yang paling kaya orang Islam? Nabi Sulaiman. Karun. Karena ngakui Tuhan milik Tuhan. Tuhan yang memberi rezeki. Harun seberataan ditenggelamkan Tuhan ke dalam bumi. Karun. Bejakat kada, bersedekah kada. Minta ajar Nabi Musa itu hak. Ada hak. Orang lain, ada uyuh lah mencari kepintaranku. Tahu lah nyawa. Oh, ada Nabi Sulaiman kada. Hazam yang terapi ini ada apa karunia Allah Ta'ala. Aku ini kan bisa apa-apa, semua ini titipan Allah Ta'ala aja. Nah, itu beda. Kalau orang beriman lawan bertauhid, nang bertauhid beda. Cuma Tuhan anak mengambil. Termasuk roh kita. Biar sehat, untuk anak mengambil. Bisa dirubah Tuhan takdir. Nah, ada berubah, ada berubah. Mau alak, mau baram, itu tauhid. Nah, belum lagi sampai kita. Nah, jadi ciptaan miliknya. Kita tidak memiliki apa-apa. Nah, itu orang tasawuf, orang tauhid. Ilmu kada kita punya ilmu, tenaga energi kada kita punya, mata kada kita melihatnya Allah yang melihatkan, telinga mendengar kada kita, lidah rasa macam-macam kada kita. Ada orang dihilangkan rasa, kada berasa lagi, pahit aja sebanyaknya, manis ada berasa, masam kada berasa.
Pahit aja lagi. Masin kadada. Nah, ya Abdullah. Mun sebutingnya pahit aja lucu. Kada memiliki rasa lagi. Kada berasa lagi sekungan awak pulang. Bah iya. Kita tidak memiliki siapa-siapa, dimiliki siapa-siapa, melainkan kita miliknya Allah. Nah, itu isi mata. Berarti ini bila kita kada menggunakan di jalan Allah, mata ini dia tanggung jawab di akhirat. Hianat, kan hianat karenanya. Ciri orang munafik itu hianat, tangan. Digunakan dengan tangan kada baik, berarti hianat lawan Tuhan bola dua tangan. Betis, ke tempat maksiat. Berarti hianat lawan Allah Ta'ala nih. Tuhan mau memberi betis itu supaya ketujuh majlis talim, ketujuh berjemaah, ketujuh ke tempat kebaikan. Kenapa? Ketujuh ke tempat maksiat, ketujuh tempat yang kada disukai Allah Rasul. Nah, itu hianat. Kan sudah ciri orang munafik itu dipercayai hianat. Itu loh diantaranya. Nah, bahaya kita. Taat kepada Allah setiap saat dan keadaan. Karena ingat wujud tadi. Nah, itu satu amalannya. Yang kedua, kita beralih kidam. Coba kalau guru sumpul madahkan dah. Wujud, yalah ada. Nama ada itu Allah. Kita ini kadada, makhluk kadada diadakan. Amalannya, nyanyi amalannya di sini la ilallah. Lalu Allah. Lalu hu. Karena kita nuruti itu kita di sini. Wujud adanya melihat apa saja di dunia ini ingat pada Allah. Nah, guru sumpul. Allah jangan ditinggal dalam hati. Ingatlah terus di sini. Jangan ditinggal hati. Jangan ditinggal di hati. Kemudian kalau kenal lawan kidam. Kidam itu artinya apa? Kidam itu qadim. Coba kalau kita baca lagi kitab yang dibaca Guru Juhdi. Nah, kan ada nih kitabnya. Allah Ta'ala arti kidamun. Qadim atau kidamun artinya tiada berawal. Mustahil berawal. Jadi disebut kidam lawannya hudus. Hadas hudus. Lain hadas nang besar kecil itu lain. Allah Ta'ala itu sedia artinya sudah ada. Kada nama adakan. Kada dilahirkan. Makanya Tuhan menangkis lam yalid walam yulad. Aku kada beranak dan kada diperanakakan. Yani Allah Ta'ala itu jar Guru Juhdi tidak diciptakan oleh Allah. Siapapun dan apapun. Allah lah yang menciptakan siapapun dan apapun. Kata-kata Guru Juhdi. Amalannya apa sih? Maka hendaklah bagi seseorang mukmin yang bertauhid selalu memuji Allah. Memuji itu ya alhamdulillah. Maka sekali boy alhamdulillah itu 20 pahala paling sedikit. 20 pahala. Jadi konol kan mengucap alhamdulillah ini pahalanya. Makanya kalau sembahyang itu subhanallah alhamdulillah yang ditinggal maghrib, isya, subuh, asar, zuhur. Kalau jar Guru sumpul jangan kau kali waktu itu kita sama maghrib tuh bacaan panjang. Karena bahari Nabi Haidir itu pernah takutan juga Nabi Haidir padahal gurunya Nabi Musa. Nabi, bukan Rasul tapi Nabi, tapi luar biasa. Ilmu rahasia, ilmu batin harat. Ayo, Nabi Musa disuruh belajar di Tuhan kamu. Itu belajar ilmu Nabi Haidir. Oh, berarti makamnya Nabi Haidir. Padahal di dalam Quran itu paling banyak disebut Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu kalau berdialog lawan Tuhan, langsung, piyo. Wa kallamallahu taklima. Lalu Nabi Haidir takutan mati, kada beriman. Kan Nabi Haidir aja takutan mati kada beriman, apalagi kita seharusnya. Lalu beramal supaya mati beriman. Zikir, baca-baca, salawat, baca macam-macam. Makanya lu najin Guru sumpul madahi yang kita baca maghrib isya tuh nah. Itu amal Guru sumpul. Insya Allah husnul hatimahnya matikan aja sidin. Nah itu. Ayo. Tarikat sidin dipakai amalan-amalan sidin. Wir sidin pakai aja insya Allah. Insya Allah. Banyak bacaan. Jangan sedikit bacaan tuh. Banyak. Karena seorang yang cinta Tuhan tuh anak banyak dialog lawan Tuhan. Yalah, cinta melakukan rindu, rindu ingin bertemu, imbah bertemu apa yuk? Ulir, hendak berpisah. Anak dialog, lawas pepender, banyak. Kalau sudah cinta tuh lah, jauh. Nang dicintainya tuh, wah akun habis pulsa tuh, akun berhutang dulu lah pepender. Sing lawasan pepender. Jangan diputus dulu, aku rindu nah lawas pepender. Jadi buat amalan tuh, orang-orang wali-wali itu bila surangan, ibadah lawas duduk, lawas sujud, lawas berdiri baca ayat. Ada hafal nang panjang diulang-ulang ayat kul walah 200 kali jar guru bait. Kul walah 200 kali, satu rakaat 100, dua rakaat 100, 200. Sembahyang salat aja 200. Baca kul walah. Ya Allah gana itu pahalanya. Ya anak mati juga sidin. Roh anak dicabut tuh dilihat akan Tuhan surga gara-gara mengamalkan kul walah.
Ya menuju 10.000, 80.000 malaikat turun ke rahmat mampir rohnya. Iya, karena orang meninggal itu kan dalam kitabnya nah. Dalam kitab nih Fathul Majid nih kitabnya tertauhid. Roh itu di orang mati itu dua, malaikat maut datang diikuti malaikat ajab lawan rahmat. Bila orang saleh malaikat rahmat nang turun. Bila orang salah maka malaikat ajab nama ambil rohnya. Pernah kalau cerita nang berebut, orangnya saya jahat tapi nak bertobat. Lalu sampai di pinggir saparuh nak wadah guru nih bertobat, membersih diri, bersih hati. Tapi di perjalanan lewat pada separuh udah mati, tapi niat bertobat ada. Ya nang berebut malaikat ajab dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Bukhari Muslim, berebut malaikat. Ujar malaikat ajab nih ampun kami, ampun kunya belum sempat bertobat lagi, mendatangi guru. Ujar malaikat rahmat kada, aku ampunnya. Oh lapor ya Tuhan, ukur. Bila sudah lewat pada batas pertengahan, nah berarti sudah terima tobatnya. Makanya niat nang baik itu sudah dapat pahala. Uyuh, ya bujur ikhlas, uyuh bujur padang pasir, kadada kanderaan, panas. Tapi niat hati bujur ikhlas, bilang bujur-bujur, tahu tobat nasuhan, nak bertobat. Tulakan guru ini kan guru supaya membimbing. Bacaan tobat ada, mandi tobat ada, sembahyang tobat ada. Bujur bertobat, cuma belum sampai rumah guru mati, meninggal. Yang berebut malaikat rahmat, pun ajab tuh ambil. Kadang ini milikku, roh nih, ujar ajab kadang milikku. 70.000 malaikat, ya Allah berebut. Tuhan mana? Ya Tuhan tuh ampun ke rahmat aja baik. Kemarin itunya sudah ikhlas, sudah apa ridhonya sudah jujur. Taubatan nasuha ya ahli zamanu tubu ila nasuha. Memang betul dengan bujur. Ya bujur nak bertobat, yang mengakui dah kesalahan. Yang nadam menyesal sudah, yang menangis sudah, tapi belum sampai udah guru lagi, kan minta bimbing bertobat nih supaya diterima tobat. Mati di tengah jalan, diterima tobatnya. Ayo bujur ikhlas sungguh-sungguh niat nak bertobat. Pada dosa sing banyakan, bunuh orang, minuman keras macam-macam, berjudi, berzina, tapi ini bujur nak bertobat berniat. Sungguh-sungguh Tuhan Maha Pengampun, Al-Ghafur Rahim. Ya, diampuni. Ayo, itu. Jadi niatnya bujur-bujur dulu. Ya, bertekad kalian nak mengulangi lagi tuh, Pak. Anda bujur bertobat. Mau bujur. Ada saya Syekh Abdul Qadir jadi perampok, jadi orang saleh berarti. Gara-gara Syekh Abdul Qadir jadi wali kutub setelah aulia. Ayo, tengah jalan kan orang dirampoknya. Bigal kabarin apa harinya tuh. Wah, ini ada bigal kendaraan lah. Di tengah jalan biar diancamnya ambilnya kendaraan, bigal kendaraan biar. Nah Bapak Ibu, jadi disitulah ternyata Allah tuh di Quran banyak innallaha ghafurur rahim. Allah tuh sungguh Allah tuh Maha Pengampun penyayang, rahmatnya lebih luas. Nah itu warahmati waskurasai, rahmatku meliputi satu. Tuh Quran mengatakan, ya Allah. Sedikit kita bicara guru Juhri dulu. Jadi jasirin suatu amal faedahnya di antara nikmat Allah Ta'ala patut disyukuri. Ingat kepada kidam itu apa? Segala sesuatu patut disyukuri nikmat Allah. Karena semua apa ini nikmat. Dari kadang diadakan Tuhan nikmat. Udara, cahaya, air. Apalagi tubuh kita seikungan, tumbuh-tumbuhan, binatang, seluruh bentuk jenis makanan, minuman, semua itu nikmat. Sehat, dan sebagainya. Punya kadang kau disambetin nikmat Tuhan itu kadang kau dihitung. Quran surah Ibrahim mengatakan wa in ta'udhu nikmatallah, jika kau menghitung nikmat Allah, kadang kau ikan menghitung kebanyakan nikmat di awak kita aja kadang kau menghitung. Ya, setiap Tuhan ciptakan itu ini ada manfaat. Bulu di awaknya ada manfaat. Bulu aja belum kulit, belum darah, belum tulang, belum lagi urat, mau paget uratnya bahaya, betisnya pulang cara jalan. Jadi tubuh kita ini saking mendukung organ tubuh ini sama organisasi nang kuat saling mendukung. Ya sandal ada kisah orang wali hilang sandal sebuting gugur waktu naik kendaraan. Mambil dah kawal lagi karena sudah berjalan. Lalu dibuang sini sandal sebutingnya. Karena perjuangan dibuang, maka larang sandal nukar. Karena dia ada artinya mensabelah aja sih, mensabelahnya kan dia. Ada pasangannya nih harus dia timbang sandal betis. Ya Allah, naik turun berjalan, kompak kerjasamanya tangan bilanya kita ini
ke muka nih ke belakang. Kan disuruh ya betis. Kada mau bimbainya. Kecuali film Cina horor. Apanya vampir. Aduh belahnya melompat. Di situ Uya sidin. Jadi kan pasangannya di sini pasangannya ada. Namanya aku buang sebenarnya. Mudahan kena orang ambil asal pun larang tuh. Pusadakahakan dipakai orang yang nagasan kita berkebaikan. Maka orang itu kayaknya aku dapat pahala juga. Setiapnya pun kebaikan. Berkat sandal kurang hilang tadi ambilnya aku timbe di timbe kabejong ada di jalan juga. Ayo. Kan ya mau melakukan pasangan. Jadi kita ini kadang-kadang ada pasangan. Harus ada pasangan. Itu pun pasangan tadi itu. Nah, ada langit, ada bumi, ada darat, ada darat, ada lautan, ada laki-laki, ada perempuan. Ya Allah, ada surga, ada neraka, ada baik, ada buruk. Ada manis, ada pahit. Nah itu. Jadi pasangannya itu ada. Nah itulah Allah menciptakan. Nah, Bapak Ibu, makanya itulah. Nah jadi kidam. Jadi faedahnya apa? Di antara nikmat Allah yang patut disyukuri ialah seorang hamba adalah Allah tidak pernah jauh dengan hambanya. Rahmatnya, anugerahnya. Bukan Tuhan berganti awak kita, kada hidup kita ini Tuhan namanya hidupakan. Makanya ada lagu Romai Rama. Ya Allah, di darahku, di kulitku, di tulangku, di dagingku, kehadiranmu selalu meliputi hidupku. Ayo lu, itu yang mau tauhid lagunya tuh. Produser dia bisa kan gini waktu udah cukup. Orang suruh isa sudah, Bapak Ibu. Nah, ini anak ulun nih. Pas libur di pesantren seminggu kah, 10 hari habis ulangan di pesantren. Jadi enggak nih anu bahaya ulun anu akan jepian ya. Nah, di syuting akan, terima kasih. Syuting akan, maka dibuatnya kena ya dia masuk YouTube. Jadi minta rela pian Bapak. Jadi orang tahu pengajian tauhid ada di masalah hijrah. Yola, nah bukan kita hendak bersumah beria-ria kada. Ini orang tahu mendengar, oh berarti nih ini nah tahu ilmunya. Jadi ulun pian dapat pahala. Anak ulun dapat pahala. Anehnya mana mandala khairan. Ya kalau menunjukkan kebaikan, alhamdulillah. Jadi ini maka hendak anu baik ini ulun sutingakan pian. Tak perlu libur. Ini ulun anu akan. Nah, itu Bapak Ibu. Ini anak ulun. Mudahan ini nang ganti ulun kina amin. Semalam perlombaan pidato nomor 4. Perlombaan ceramah. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ulun hormati, mudah nomor 1 kayaknya. Jadi di sini sebut yang kidam adalah faedahnya itu Allah tidak pernah jauh judi dengan hambanya. Allah selalu melayani hambanya dengan pelayanan yang terbaik. Orang kafir jadi layani, orang nan durhaka, nang jahat, nang kadingat sama sekali wan Tuhan diberi dilayani, dikasih tapi kali disayang. Kita nih payah dikasih. Ya istidrat tuh sembahyang kada, ngaji kada, puasa kada, tapi sugih, sehat kada singgaringan. Hati istidrat itu istidrat ditalejurakan Tuhan. Tuh Firaun, tuh Karon. Firaun kada pernah garing, kesulitan, ngaku Tuhan jadinya. Aku nama hidup akan matikan. Dalam Quran diceritakan aku Tuhan yang tinggi sembako yang sampai bininya dibunuhnya karena ketahuan beragama Nabi Musa. Masih di jarangnya sekeluargaan gara ketahuan menyebut nama Allah. Adakah Tuhan selain abahku jangan anak? Tuhan abahku itu ya Allah, Tuhan ikam Allah. Kupadakan ikam abahku. Awas ikam. Abahku itu Tuhan. Anaknya juga. Akhirnya ya nanti interogasi. Ikam menyaku kada. Ada aja. Ikam menyaku kubunuh, kumati beratan bila kada. Kenapa apa jalan-jalan? Ya yakin iman. Yakin bahwa surga menunggu. Ternyata harum. Satu lubang seberataan dibuat di kubur. Ya Nabi Mirat. Apa Nabi aku udah pernah jumpa harum nih wahai Jibril. Napa nenek? Apa garam nih? Berdiliwate. Kamu tahulah wahai Muhammad. Ya Jibril. Tuh nang harum tuh. Kubur Siti Masitah lawan Haris. Sekeluargaan. 2 anaknya. Inya dulu kini berempat. Itu inya harum. Ahli surga dah. Harum. Kubur. Termasuk Imam Syafi'i harum, kada minyak harum, ada kambang harum kubur luar biasa, bau kubur harum, tandanya orang saleh ibu-ibu.
Tuh kubur siapa? Kubur nang Abu Lahab berbau. Banyak samut situ aja. Apa segalanya. Apa panasan kalau sampai tanaman tumbuhan tumbuh. Wah, nah itu tuh siapa Abu Lahab? Abu Jahal dihirai urak kuburnya ya nang 1000 wisi nang di Makkah itu. Tuh rumah Abu Jahal kan terhina kalau di kami dihirai urak. Diulah di situ. Ibu-ibu karena jahatnya Bapak Ibu. Nah, disitulah dulu kita sampaikan amalan wujud dan amalan kidam berdasarkan guru sekumpul, guru judi, dan ulama-ulama bahari dalam kitabnya. Nah, bermacam-macam kitab lah. Kita baca, kita ambil. Nah, ini dulu saya sampaikan semoga bermanfaat dan bermanfaat banyak menjadi syukur. Kita nih jadi manusia, syukur kita apa macam-macamnya syukur, punya syukur terus. Apa aja? Kuncinya bila syukur alhamdulillah tuh tanda orang senang tuh. Alhamdulillah orang dapat ingat kan alhamdulillah senang. Kalau sihat sakit senang aja. Anak-anaknya sudah jangan sampai sedih di sini. Ya orang nak ada kidam tuh jangan semua ada sedih lagi. Dan ini orang nang ingat lawan kidam, insya Allah ada sedih lagi jeburu. Kayak apa aja ada sedih. Senang terus. Sedih mun Tuhan sarik lawan kita meninggalkan ibadah. Nah baru kita sedih. Apa jangan berbahaya Allah. Takutan artinya. Demikian yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan bermanfaat. Minta ampun dan maaf. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wa hidayah warridha wal inayah wal aqu minkum usikum nastaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.